Iya, Nata, apalagi MBG ini kan makanannya biasanya dimasak pada saat dini hari atau bahkan malam sebelumnya, beberapa jam sebelum disalurkan ke sekolah. Jadi kalau sampai dibawa pulang, ini waktunya lebih panjang lagi ya, makanan itu di suhu ruang yang bisa mengakibatkan kontaminasi bakteri. Betul, apalagi kalau misalnya yang berbau-bau sayur gitu, yang basah-basah itu kan sensitif banget, terutama kalau udah masih ada uapnya, ketutup. Jadi kayak apa ya, kayak keungkep gitu loh. Betul sekali, ini untuk mencegah keracunan ya, supaya tidak terulang kembali, Nata ya. Betul. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mewajibkan dapur MBG beli bahan baku di Koperasi Desa Merah Putih. Ya, Zulhas pun menekankan instruksi Presiden Prabowo agar program MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan tegaskan bahwa Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperbolehkan mencari pasokan bahan baku di luar wilayah setempat. SPPG dapat ambil bahan baku dari Kopdes Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM atau usaha desa lain di wilayah itu. Zulhas tegaskan kebijakan tersebut bakal diberlakukan secara ketat dengan konsekuensi sanksi administratif hingga penutupan operasional bagi SPPG yang melanggar ketentuan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, Bumdes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan. Menurut Zulhas, keberadaan Kopdes Merah Putih diklaim sebagai pilar infrastruktur ekonomi kerakyatan. Lembaga ini menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai pengendali distribusi bantuan pemerintah, sekaligus pembeli atau off-taker yang menjamin hasil produksi petani dan nelayan agar memiliki kepastian harga. Sementara itu, dalam infrastruktur pemerintah, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai penyalur seluruh bantuan pemerintah, baik program Keluarga Harapan, bantuan tunai, hingga bantuan beras. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa pastikan pemerintah akan melunasi utang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sekitar 240 triliun rupiah melalui APBN. Purbaya ungkap pemerintah telah siapkan skema pembayaran utang Kopdes Merah Putih secara bertahap. Cicilan pertama akan dibayarkan pada September 2026. Pemerintah merancang pembiayaan program tersebut dengan tenor pinjaman selama 6 tahun. Nantinya setiap tahun pemerintah akan menanggung utang 40 triliun rupiah untuk melunasi total pokok kredit yang diperkirakan mencapai 240 triliun rupiah. Pemerintah bayar angsuran pokok plus bunga kredit. Jadi bukan cuma bunga aja, mau mastiin aja nih Pak. Iya, kita bayar utangnya. Berarti benar. Jadi gini, kita kan itu kan 240 triliun kreditnya. Ya, kira-kira setiap tahun itu di-stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan 4 kali 6 24 kan ya. Segitu. Pemirsa, menghitung hari menuju detik-detik upacara bendera merah putih di Istana Merdeka, Paskibraka Nasional 2026 melakukan latihan gabungan. Latihan gabungan bersama Pas Pampres ini untuk menyelaraskan derap langkah saat 17 Agustus nanti. Menuju peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan calon paskibraka nasional terus menjalani pembentukan fisik dan mental dengan intensitas tinggi. Guna melatih kekompakan dan penyelarasan derap langkah, pasukan pengibar bendera pusaka nasional 2026 rutin menggelar latihan dengan pasukan Pas Pampres yang lebih dikenal dengan pasukan 17.
kita ada di PPSDM, kemudian di Dasmen ya, di Sawangan ini dalam rangka latihan gabungan dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Untuk penguatan Paskibraka setiap tahun ada 2 jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu pembelajaran aktif dan pelatihan. Kemarin mereka sudah melaksanakan pembelajaran aktif dengan berbasis pengalaman, baik belajar sejarah bangsa maupun belajar keindonesiaan, dan setelah itu diperkuat dengan pemahaman mengenai Pancasila, wawasan kebangsaan, bela negara, ketahanan nasional, kewaspadaan nasional, dan sebagainya. Dan setelah mereka melaksanakan itu semua, mereka juga melakukan proses mancakrida untuk refleksi dari pembelajaran berbasis pengalaman, dan setelah itu mereka masuk proses pelatihan. Di balik barisan yang presisi dan kedisiplinan latihan gabungan bersama Pas Pampres, tersimpan kisah-kisah humanis dari para remaja terpilih yang membawa beban harapan keluarga dan provinsi asal mereka. Suka duka pun mereka alami selama masa karantina sejak 14 Juli. Mungkin momen terberatnya itu di sini kan kita dituntut untuk hidup mandiri. Jadi kalian di sini banyak banget belajar tentang hal-hal baru, hal yang dilakukan sama kalian sendiri, kayak kalian harus mandiri kayak gitu. Pernah ngerasa capek terus pengen nyerah gitu nggak? Kalau capek pasti pernah, cuman kalau untuk nyerah enggak sih Kak, karena dengan beradanya kalian di sini, dengan rasa lelah yang kalian rasain, itu nggak ada bandingnya sama perjuangan kalian sebelum kalian sampai di sini. Ya memang Paskibraka Nasional ini sejak dahulu, sejak saya SD kelas 6 sudah bercita-cita menjadi seorang Paskibraka Nasional. Karena sering lihat di TV kan, lihat upacara pengibaran bendera di Istana Negara yang menjadi motivasi saya sejak kecil. Apa kesulitan dan tantangan menjadi Paskibraka ini, Haikal? Ya kesulitan dengan tantangan yang saya lalui ini ya pasti saya banyak mengeluarkan fisik dan tenaga saya. Karena Paskibraka ini bukan hanya tentang baris berbaris juga, kami mempelajari tentang wawasan kebangsaan, dan mendalami sejarah bangsa Indonesia. Setelah menyelesaikan fase latihan gabungan ini, seluruh anggota tim Paskibraka Nasional 2026 akan segera bergeser ke Istana Merdeka Jakarta. Mereka akan menjalani rangkaian gladi kader, gladi kotor, hingga gladi bersih bersama seluruh unsur pengamanan Presiden. Mereka pun dipersiapkan matang untuk hari pengukuhan resmi oleh Presiden Republik Indonesia dan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Dari Depok, Jawa Barat, Hadisti Arifa, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, cegah keracunan. Badan Gizi Nasional meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Ya, Kepala BGN Sudaryono mengingatkan bahwa makanan dalam program MBG dibuat tanpa bahan pengawet, sehingga dikhawatirkan jika membawa makanan tersebut, kemudian baru dikonsumsi beberapa jam kemudian, kondisi makanan sudah tidak layak. Terkait hal tersebut, BGN akan memperketat prosedur distribusi makanan dan meminta guru mengedukasi siswa agar tidak membawa pulang MBG. Dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC, yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya, mencegah tadi itu jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan.